Pagi hari ini. Siap menerima berkat pada pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Saya senang bisa kembali lagi berkumpul bersama-sama dengan saudara pada pagi hari ini. Puji syukur. Terima kasih buat pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat setiap saudara yang sudah mendukung saya dalam 6 bulan ini. Puji Tuhan, Tuhan memperlancarkan semuanya. Tuhan berikan jalan yang terbaik buat saya. Amin. Sampai puji Tuhan, sampai saya bisa kembali lagi ke tempat ini, itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih buat seluruh jemaat, semua dukungannya, semua supportnya, ya semua doa-doanya. Terima kasih. Biar Tuhan yang membalas itu semua berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini khotbah yang akan saya bawakan tentang Tuhan Yesus. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Amin. Amin. Pagi hari ini saya akan membawakan firman yang berjudul Jesus is the way, the truth, and the life. Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Amin. Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita mau baca ayatnya, coba kita buka dulu deh ayatnya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kita mau sama-sama baca dulu ayatnya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Haleluya. Oke, sudah? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata Yesus kepadanya. Di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengakui dirinya sendiri bahwa Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah hidup. Sangat jelas. Amin. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, berapa di antara kita sadar bahwa Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita? Tuhan itu selalu mendampingi kita. Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Kita ada di kantor, kita ada di rumah, kita ada di sekolah. Bahkan Tuhan, waktu kita tidur pun, Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Amin. Nah, tapi saudara, ada tapinya. Tapi terkadang ada hal yang memisahkan kita, ada hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan Yesus. Yaitu apa saudara? Dosa. Betul? Tapi apakah itu berarti bahwa Tuhan yang menjauhkan kita? No. Karena dosa kita merasa diri kita gak layak di hadapan Tuhan. Kita menjauh dari Tuhan. Kita mencari dosa terus-terusan. Ada satu perumpamaan saudara yang saya lihat di Instagram Reels, di mana orang ini adalah orang yang sudah percaya Tuhan. Dia sudah menerima Tuhan Yesus. Pada saat itu dia mengikut Tuhan. Dia rajin beribadah, baca firman, segala macam yang berhubungan dengan Tuhan. Sampai pada satu waktu dia menemukan dosa. Dia melihat dosa. Akhirnya dia buka pintu itu. Jadi ini ibarat saudara, jadi ada 2 pintu. Jadi dia buka pintu dosa itu, dia masuk ke dalam. Sampai akhirnya minggu kemudian dia hanya masuk ke dalam pintu dosa ini, saudara. Sampai pada akhirnya waktu dia mau kembali ke Tuhan, waktu dia mau kembali ke Yesus, dia berpikir, gak layak di hadapan Tuhan. Saya udah terlalu banyak melakukan dosa. Saya udah gak layak lagi menerima Tuhan Yesus dalam hidup saya. Akhirnya pada saat itu dia kembali lagi ke dosa. Dia tidak memilih jalannya Tuhan. Pada pagi hari ini berapa di antara saudara yang merasa bahwa Tuhan, saya sudah gak layak di hadapan. Berapa dari antara saudara di sini merasa kalau Tuhan, saya udah lama nih nggak bersekutu sama Tuhan.
Saya udah lama gak kenal sama Tuhan. Saya udah lama gak baca firman Tuhan. Saya udah lama gak merasakan hadirat Tuhan dalam hidup saya. Pagi hari ini saya akan membawakan kabar baik, di mana Tuhan Yesus itu selalu mau loh, selalu mau membukakan hatinya untuk saudara. Amin. Tuhan Yesus selalu ingin saudara kembali. Terkadang saudara, Tuhan Yesus sudah berbicara sama saudara, nak kembali, nak kembali, ayo kembali. Tapi karena itu tadi, kita merasa diri kita ini gak layak di hadapan Tuhan. Tuhan, aku gak layak. Gimana bisa aku kembali sama Tuhan kalau aku masih melakukan dosa, kalau aku masih melakukan kesalahan? Terkadang seperti itu, secara manusiawi saudara. Bahkan saya sendiri pun terkadang merasa seperti itu. Itu manusia, betul? Kita pagi hari ini kita mau belajar saudara. Saya mau mengingatkan saudara kembali, Tuhan selalu menerima saudara. Amin. Seperti ayat dikatakan, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagaimanapun kita juga butuh Tuhan Yesus. Sedosa-dosanya kita butuh Tuhan Yesus saudara. Karena Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sini adalah Allah, kalau tidak melalui aku. Aku di sini adalah Yesus. Saudara, pada pagi hari ini saya mau membagikan tentang Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita lihat yang pertama, Yesus adalah jalan. Ulangi setelah saya, Yesus adalah jalan. Amin. Yesus adalah jalan. Jalan apa saudara? Jalan tol? Jalan layang? Jalan apa saudara? Kita nggak tahu jalan apa. Tapi di sini dikatakan bahwa akulah jalan. Nah, di bawahnya dituliskan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudah jelas bukan? Yesus adalah jalan kita untuk kita datang kepada Bapa, Allah Bapa di surga. Amin. Nah, saudara, pada pagi hari ini kita mau mencari jalan itu. Beberapa di antara saudara yang masih merasa bahwa hidup kita nggak layak, kita cari jalan itu saudara. Jangan saudara cuma berpikiran kita nggak layak. Tapi kita nggak berpikir bahwa ada jalan yang menuju, ada jalan yang memberikan kita kelayakan itu, yaitu melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan jalan lewat keselamatannya, lewat dia berkorban di atas bukit Golgota, mati di kayu salib. Dia udah kasih jalan yang baik, dia udah kasih jalan yang besar buat saudara dan saya. Tinggal kita memilih jalan itu atau enggak. Amin. Saudara pernah bayangin gak sih waktu Tuhan Yesus di saat Tuhan Yesus, karena waktu itu juga Tuhan Yesus adalah manusia 100%, betul? Tapi saat yang sama juga dia adalah 100% Tuhan, 100% Allah, betul? Saudara pernah bayangin gak sih waktu Tuhan Yesus disalib, waktu dia udah benar-benar kesakitan, dia udah benar-benar lelah, dia udah benar-benar capek, bahkan dia haus pada saat itu, betul? Jadi katakan di situ dia haus, dia meminta air kepada para prajurit. Coba saudara bayangin, kalau Tuhan Yesus pada saat itu mengutamakan kemanusiaannya, apa yang bakal dia lakuin? Mungkin pada saat itu waktu Tuhan Yesus disalib, dia bisa aja turun dan dia katakan, enough, saya sudah selesai dengan semua ini, saya capek. Bisa gak saudara? Bisa. Tapi kita lihat, kembali lagi, Tuhan Yesus memberikan jalan. Dia berkorban buat saudara sampai dia mati, sampai dia pokoknya dia udah gak mikirin lagi kedagingannya. Dia berkorban buat saudara, buat kita bisa jalan, buat dia membukakan jalan bagi kita untuk kita berjalan di jalannya itu. Pada pagi ini saya mengingatkan saudara kembali, cari Yesus. Di saat saudara gak layak, di saat saudara merasa hidup saudara sedang terpuruk, cari Yesus.
jalan menuju Bapa di surga melalui Yesus. Amin. Cari Yesus, saudara. Terima Yesus lagi dalam hidupmu. Stop untuk berpikiran tidak layak. Buang pikiran itu. Terima Yesus lagi dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, saudara, kita lihat bahwa Yesus adalah kebenaran. Terkadang kita sebagai manusia suka membenarkan diri kita sendiri, betul apa betul? Terkadang kita suka berpikir bahwa apa yang kita lakuin itu udah benar. Terkadang kita suka berpikir bahwa apa yang kita kerjakan itu sudah benar. Padahal kita lupa bahwa kebenaran sejati adalah hanya miliknya Tuhan Yesus. Di dunia ini gak ada yang benar, saudara, sebenarnya. Gak ada yang benar. Yang benar itu sesuai dengan pikiran manusia saja. Tapi kebenaran sejati itu adalah hanya di dalam Tuhan. Kurang apa, saudara? Tuhan Yesus sudah memberikan jalan. Yang kedua, dia adalah kebenaran. Kalau kita mencari dia, berarti kita orang-orang yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Sebenarnya kita punya Tuhan yang hebat. Terkadang kita lupa. Kadang kita lupa kalau kita punya Tuhan yang hebat. Kadang kita lupa kalau Tuhan Yesus tuh mau menerima kita. Kembali lagi, karena kita merasa gak layak. Betul apa betul? Siapa yang pernah di sini mengalami hal demikian, saudara? Boleh angkat tangannya? Ada satu orang. Saya angkat tangan karena saya merasa seperti ini, saudara. Terkadang seperti itu. Nah, yang ketiga, kita bahas dulu. Yesus adalah hidup. Mungkin sekarang saudara merasa hidup. Saudara hidup apa? Hidup apa hidup? Hidup, saudara. Hidup. Tapi apakah benar, saudara? Apakah jiwa saudara hidup? Apakah kerohanian saudara juga hidup? Sekarang jasmani kita hidup memang. Kita bernafas, kita berbicara, kita ngedengerin saya berkhotbah, kita ngeliat saya berkhotbah, itu kita hidup kan? Hidup. Tapi apakah kerohanian saudara hidup atau tidak? Amin. Yang punya iman katakan, rohani saya hidup. Amin. Haleluya. Yesus adalah hidup yang memberikan kehidupan, bukan hanya kerohanian tapi jasmani. Pure, murni. Kehidupan yang murni, kehidupan yang kekal di surga. Amin. Sekarang gak ada alasan lagi, saudara. Pada pagi hari saya mengingatkan 3 hal ini. Karena apa? Karena terkadang seperti tadi yang di awal saya bilang bahwa kita menjauh dari Tuhan Yesus dan kita lupa untuk kembali. Pagi hari ini saya mau mengingatkan, Tuhan Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada alasan saudara untuk menolak Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Mungkin saudara berpikir, saya udah pernah kok menerima saudara, udah pernah menerima Yesus, saya udah pernah dibaptis kok, berarti saya udah menerima Yesus kok. Tapi apakah Tuhan Yesus tetap di dalam hidup saudara atau enggak? Itu pertanyaan saudara. Karena tadi yang di awal saya bilang, kita bisa menjauh karena ada dosa. Sekarang di antara saudara, angkat tangan yang tidak pernah melakukan dosa. Semua pernah melakukan dosa, betul? Betul? Nah, tapi kita gak sadar, di saat kita melakukan dosa, itu sebenarnya kita lagi menjauh dari Tuhan. Nah, kadang setelah kita melakukan itu, kita lupa deh. Kemarin saya habis menjauh dari Tuhan. Tapi saya ngerasa, enggak, dekat aja kok sama Tuhan. Kadang seperti itu tuh. Sekarang saya mau mengingatkan kembali saudara. Mungkin beberapa di antara saudara di sini merasa bahwa saya masih dekat kok sama Tuhan. Saya masih merasakan hadirat Tuhan kok dalam hidup saya. Even seperti itu yang saudara rasakan pada saat ini, saya tetap mau mengajak saudara, yuk terima Yesus yuk. Terima Yesus dengan benar-benar kita merendahkan hati kita. Kita menerima Yesus untuk tinggal, bukan hanya menerima Yesus di saat hari Minggu saja, bukan menerima Yesus waktu kita lagi butuh aja. Kita menerima Yesus saat
Setiap menit, setiap detik kita harus menerima Yesus dalam hidup kita. Bahkan kita harus biarkan Tuhan Yesus tinggal dalam hidupmu, dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saya akan tutup khotbah saya pada pagi hari ini dengan suatu kesaksian, saudara. Kesaksian yang saya alami sendiri. Saya dibesarkan oleh keluarga hamba Tuhan. Mereka mendidik saya dengan baik. Saudara tahu lah ya, keluarga hamba Tuhan mendidiknya bagaimana. Otomatis sudah mendidik dengan firman, sudah mendidik dengan hal-hal rohani, ya, seperti itu, saudara. Tapi bagaimanapun di saat kita sudah bertumbuh dewasa, kita harus memilih jalan kita sendiri, betul? Sampai pada akhirnya saya bertumbuh sampai pada waktu itu di mana saya harus memilih jalan saya sendiri. Even saya udah diberikan pedoman firman Tuhan, sudah diberikan pedoman doa-doa segala macam. Tetap kalau disuruh milih susah, saudara, sulit. Betul apa betul? Kalau disuruh milih itu pasti susah. Saat itu saya harus memilih. Saya sudah bertumbuh, saya sudah dewasa, saya harus memilih jalan saya sendiri, betul? Iya, di dunia ini hanya ada dua pilihan sebenarnya. Kalau bahasa ininya surga dan neraka. Surga dan neraka, dua pilihan. Tapi kalau di kita biasanya kita bahasnya tentang rohani dan jasmani, betul ya? Nah, kita mau bertumbuh dengan rohani atau kita mau bertumbuh dengan kejasmanian, seperti itu kan? Di saat itu saya bukan berpikir, saudara. Di saat itu karena waktu itu kalau nggak salah masih SMK atau ya masih SMK lah. Pergaulannya juga masih yang tidak benar lah, saudara. Tidak benar. Tapi saya juga hidup di gereja. Bingung tuh. Saya hidup di dua lingkaran ini. Saya hidup di dua lingkaran ini dan saya harus memilih, saudara. Karena terkadang jujur saya merasa nyaman dengan keduniawian. Saya merasa enak. Karena dunia menjanjikan keenakan, betul? Setiap dunia menjanjikan keenakan. Tapi justru setiap kerohanian menjanjikan enak juga. Enak juga, tapi gak segampang itu aja. Tapi enak gitu loh. Tapi saat itu saya gak melakukan apapun, saudara. Saya gak melakukan apapun. Saya cuma jalanin hidup aja udah, santai aja gitu. Gak mikirin apapun, udah jalanin aja di dalam dua pribadian ini. Jadi kalau di gereja seperti ini, di wilayah teman-teman seperti ini gitu loh. Sampai pada akhirnya Tuhan menjamah hati saudara, menjamah hati saya. Di saat itu Tuhan gak berbicara apa-apa, saudara. Cuma saya merasa ketenangan aja. Saya merasakan bahwa ada seseorang yang sedang merangkul saya, ada seseorang yang sedang ada di samping saya. Saat itu saya belum memutuskan untuk saya mau bersekolah Alkitab. Karena saya memutuskan sekolah Alkitab itu waktu SMK, betul ya? Saya memutuskan sekolah Alkitab waktu SMK. Jadi sebelum saya lulus saya udah memutuskan sekolah Alkitab. Tapi sebelum itu saya belum memutuskan untuk sekolah Alkitab. Karena saya masih bingung. Di saat itu saya nggak mikirin apa-apa gitu. Sampai pada akhirnya Tuhan merangkul saya, Tuhan menjamah saya. Bahkan saya ngerasa hati saya tenang gitu. Saya ngerasa hidup saya plong dalam artian tidak memikirkan sesuatu yang berat. Saya merasakan kenyamanan di situ, saudara. Kenyamanan ini bukan kenyamanan duniawi lagi ya, udah kenyamanan rohani nih. Maksudnya jasmani saya sudah mulai nyaman. Kerohanian saya nyaman pada saat. Saya masih berpikir sampai pada akhirnya Tuhan mengetuk pintu hati saya. Saya nangis. Saat itu saya nangis, Tuhan terima kasih. Akhirnya saya bilang bahwa oke, saya memutuskan untuk sekolah kita. Banyak orang mengatakan bahwa di umur segitu mau sekolah kita, terus nanti kerjanya apa? Banyak teman-teman juga yang mendukung. Oh, mau nerusin papa ya? Bagus. Tadi juga beberapa yang ngomong,
masih di umur segini loh, kamu masih bisa berkembang, kamu masih bisa buka bisnis segala macem gitu. Saya memilih untuk sekolah kita, karena saya tahu di saat saya memberi Yesus, di saat saya menerima Yesus, Tuhan Yesus sudah menjanjikan bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Bukan berarti kita nggak boleh memilih dunia, saudara. Bagaimana kita hidup di dunia, betul? Kita butuh yang namanya uang, kita butuh makan, baju, segala macam dan lain-lain gitu kan. Tapi rohani kita butuh Tuhan Yesus. Jiwa kita butuh Tuhan Yesus. Biar pada saatnya, di saat kita sudah selesai bertanding di dunia ini, kita udah tahu jalannya di mana, kebenarannya siapa, dan hidupnya di mana. Amin. 3 hal ini penting, saudara. Bagaimanapun setelah ini kita harus mencari jalan. Apakah jalan kita, tadi saya bilang, menuju ke surga atau ke neraka? 2 jalan. Apakah yang kita cari kebenaran tentang duniawi atau kebenaran tentang rohani? Apakah kita akan hidup kekal dalam penyiksaan atau kita hidup kekal di dalam kasih-Nya Tuhan? Amin, saudara. Mari saudara, saya mengundang saudara untuk terima lagi Tuhan. Buang semua pikiran saudara tentang Tuhan, tentang saya tidak layak, saya tidak patut, saya udah gak cocok, saya udah gak merasa ginilah. Buang semua saudara. Buang. Balik lagi semua. Balik lagi kejar Tuhan Yesus dalam hidupmu. Amin. Saya mengundang pemain musik. Kalau Yosua boleh minta tolong untuk main keyboard. Jemaat semua saya undang makin berdiri. Saudara, pagi hari yang indah ini Tuhan cuma mau mengingatkan sama saudara. Mungkin di antara saudara masih ada yang lupa sama Tuhan. Datang ke gereja itu bukan untuk mencari Tuhan. Di antara saudara datang ke gereja biar kan dicari sama Bapak Ibu Gembala, biar ketemu temen segala macam, biar menjadi rutinitas saja, biar kelihatan kalau saudara itu Kristen. Tapi saudara, pada pagi hari ini Tuhan mau mengingatkan saudara lagi, tujuan dari gereja adalah untuk mencari Tuhan. Yuk kita cari Tuhan. Pagi hari ini kita udah spend waktu banyak 2 jam untuk beribadah sama Tuhan. Kita udah datang, udah ngorbanin semuanya. Kita ngorbanin waktu, tenaga, pikiran, hati untuk datang ke gereja. Jangan sia-siakan kesempatan yang udah Tuhan kasih. Biar kita bisa terus merasakan hadirat Tuhan, kita terus menerima Yesus dalam hidup kita. Pagi hari ini kita menaikkan satu pujian, saudara. Judulnya Aku Mau Cinta Yesus. Karena kita mau selalu mencintai